Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diba Syurafelia dengan NIM A1C2-19041 dari Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2019 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang listrik statis. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Atom terdiri dari 3 muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik positif atau proton. Yang kedua, muatan listrik negatif atau disebut dengan elektron. Dan yang ketiga, tidak bermuatan atau netral yang disebut dengan neutron. Proton dan neutron terletak di inti atom, sedangkan elektron terletak di kulit atom. Nah, ini ada gambar dari model atom. Di situ ada muatan positif dan muatan netral, yaitu proton dan neutron yang ada di inti atom. Sedangkan di kulit atom hanya terletak elektron. Nah, ini harus kita pahami dulu sebelum memasuki materi listrik statis. Nah, lalu apa itu listrik statis? Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan-muatan listriknya berada dalam keadaan diam. Listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Muatan listrik muncul karena adanya perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lain. Benda dikatakan bermuatan listrik positif jika jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Sebaliknya, benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Sedangkan benda yang tidak memiliki muatan itu disebut benda bermuatan netral. Muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan listrik yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Nah, listrik statis sangat erat kaitannya dengan persamaan Coulomb. Persamaan Coulomb berbunyi, gaya interaksi antara dua buah benda bermuatan listrik yang berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Secara matematis, hukum Coulomb dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb, Q1 adalah muatan 1, Q2 adalah muatan 2, R adalah jarak antar kedua muatan, dan K adalah konstanta Coulomb. Lalu kita masuk ke medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar benda yang bermuatan listrik. Medan listrik dapat menyebabkan muatan lain dalam medan listrik mengalami gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Itu bergantung pada apakah muatan sumber sejenis atau tak sejenis dengan muatan lain tersebut. Kuat medan listrik memiliki rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik, Q adalah muatan sumber, R adalah jarak muatan uji terhadap muatan sumber, dan K adalah konstanta. Mari kita lihat gambar berikut ini. Arah medan listrik akan menjauhi muatan sumber positif dan akan mendekati muatan sumber negatif. Jika benda bermuatan listrik positif dan negatif, maka medan listriknya akan saling tarik-menarik. Sedangkan jika benda bermuatan sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka medan listriknya akan saling tolak-menolak. Nah, kita akan masuk ke potensial listrik. Potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik sebesar satu satuan dari satu titik ke titik lainnya. Kita lihat gambar berikut ini. Muatan positif Q memindahkan muatannya ke muatan listrik negatif Q. Nah, dalam proses pemindahan tersebut, maka diperlukanlah usaha. Usaha tersebutlah yang disebut dengan potensial listrik. Secara matematis, potensial listrik ditulis sebagai berikut. V sama dengan
W per Q, di mana V adalah beda potensial, W adalah energi listrik, dan Q adalah muatan listrik. Nah, kita masuk ke contoh soal. Dua muatan masing-masing 20 μC dan 24 μC terpisah pada jarak 12 cm. Hitung besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut jika A. Kedua muatan diletakkan di udara, dan B. Kedua muatan diletakkan dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif 3. Kita buat dulu diketahuinya. Q1 sama dengan 20 μC atau sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 6C. Q2 sama dengan 24 μC atau sama dengan 24 dikali 10 pangkat min 6C. R sama dengan 12 cm atau sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 2 meter. Dan K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Nah, itu ada gambarnya. Lalu kita jawab. A. Besar gaya kolom di udara F12 dan F21 sama dengan F udara. F udara sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat dikali 20 dikali 10 pangkat min 6C dikali 24 dikali 10 pangkat min 6C per 12 dikali 10 pangkat min 2 M kuadrat sama dengan 300 Newton. B. Besar gaya kolom di bahan F bahan sama dengan 1 per permitivitas relatif dikali F udara sama dengan 1/3 dikali 300 Newton sama dengan 100 Newton. Pertama, kita ambil benang wol dan penggaris, kita gosok-gosokkan. Nah, benang wol yang tadinya bermuatan netral akan kehilangan elektron atau elektronnya berpindah, sehingga benang wol memiliki muatan listrik yang positif. Sedangkan penggaris, karena elektronnya berpindah dari benang wol ke penggaris, maka penggaris akan bermuatan listrik negatif. Lalu mari kita dekatkan ke kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, terjadi gaya tarik-menarik antara potongan kertas dengan penggaris, dikarenakan kertas bermuatan positif sedangkan penggaris bermuatan negatif. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.